Tafsir ya. Tafsir ada 3 model. Ada namanya tafsir bil mutabaqah. Ada namanya tafsir bit tadammun. Ada namanya tafsir bil iltizam. Bil mutabaqah itu plek sama, artinya plek sama mencakup seluruhnya. Adapun tadammun maksudnya mencakup sebagiannya. Adapun iltizam kelazimannya. Contoh lafal rumah. Rumah. Lafal rumah ya. Rumah ini secara mutabaqah menunjukkan ada bangunan yang ada ya ruangnya ya kamarnya kamarnya namanya rumah. Kalau saya artikan rumah bitadammun, saya mengatakan rumah sama dengan kamar. Ketika saya menafsirkan rumah dengan kamar, berarti saya menafsirkan dengan kandungan rumah tersebut. Karena dalam rumah pasti ada apa? Kamar, paham? Itu namanya tafsir dengan kandungan. Tapi kalau saya tafsirkan bil iltizam, rumah sama dengan kontraktornya. Kontraktor ini bukan bagian dari rumah, tapi melazimkan rumah ini ada yang bikin, paham? Itu namanya tafsir dengan apa? Kelaziman. Tafsir dengan apa? Kelaziman. Paham tidak? Ya, saya ulangi, mutabaqah ya sesuai namanya rumah ya rumah yang kita tahu, rumah ada kamarnya, ada dapurnya, itu namanya tafsir rumah ya sama dengan rumah. Tapi kalau saya bilang rumah sama dengan kamar, maksud saya menafsirkan rumah dengan kandungan dari rumah tersebut. Saya bilang rumah sama dengan kamar atau rumah sama dengan ruang tamu, berarti saya menafsirkan rumah dengan sebagian dari bagiannya, tidak seluruhnya. Kalian dengan seluruhnya. Kalau saya menafsirkan rumah bukan dari bagian rumah, tapi kelaziman dari rumah tersebut, saya bilang rumah menunjukkan ada apa? Kontraktornya, berarti kontraktor bukan rumah, tapi kelaziman dari adanya rumah pasti ada yang bangun. Itu namanya tafsir dengan apa? Kelaziman. Paham tidak? Sama kalau saya bilang seperti sifat Allah, ya, Al-Khaliq. Al-Khaliq, ya. Maha Pencipta. Maha Pencipta menunjukkan ada 2, ada zat, ada sifat mencipta. Tapi kalau saya tafsirkan bitadammun, saya bilang Al-Khaliq sama dengan Al-Khalq. Al-Khaliq sama dengan penciptaan, sifat mencipta. Maka saya menafsirkan dengan tadammun bahwasanya Al-Khaliq, nama Allah Al-Khaliq menunjukkan dia memiliki sifat apa? Pencipta. Padahal ada lagi zatnya juga, berarti ada zat yang menciptakan. Tapi kalau saya bilang Al-Khaliq sama dengan Al-Alim yang maha berilmu, maka ini tafsir dengan kelaziman karena tidak mungkin zat mencipta kecuali punya apa? Ilmu. Paham? Nah, kenapa saya ingin jelaskan ini? Karena ya, terkadang salaf mereka menafsirkan dengan kelaziman. Terkadang mereka menafsirkan kelaziman, namun bukan mereka menolak sifat tersebut. Terima secara zahir. Saya tidak tahu ada ulama yang mentakwil. Adapun ulama yang menafsirkan dengan kelaziman ada. Ya contoh Ibnu Jarir At-Tabari ketika berbicara tentang sifat tangan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kemudian Ibnu Jarir dalam tafsirnya menjelaskan sebagian menafsirkan dengan nikmat, sebagian menafsirkan dengan kekuatan, tangan maksudnya nikmat.
tangan maksudnya kekuatan, maka itu semua tafsir yang keliru. Kenapa? Karena kalau tangan ditafsirkan dengan nikmat, maka iblis juga diciptakan dengan nikmat Allah. Ditafsirkan dengan kekuatan, iblis juga diciptakan dengan kekuatan Allah. Padahal Adam spesial. Ya, kalau diartikan ya, Adam aku ciptakan dengan dua tanganku, berarti Adam aku ciptakan dengan kedua nikmatku, maka iblis akan bantah. Ya Allah, sama, kau ciptakan aku juga dengan nikmat. Kalau tangan diartikan kekuatan, iblis juga akan bantah. Ya Allah, sama, kau ciptakan dengan kekuatan. Ngapain aku sujud pada Adam? Oleh karenanya Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwasanya tangan sini adalah tangan yang hakiki, bukan maknanya kuat, bukan maknanya nikmat. Tetapi dalam sebagian ayat Ibnu Jarir ketika menafsirkan firman Allah, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Akan tapi kedua tangan Allah terbentang berinfak ya bagaimana Allah kehendaki. Kata dia tangan Allah terbentang maksudnya tangan Allah yang dermawan. Dia tafsirkan tangan Allah dengan dermawan, bukan berarti dia menolak sifat tangan, tidak. Tapi dia menafsirkan dengan kelaziman. Maksudnya di kelaziman dari tangan Allah yang terbentang, maksudnya Allah adalah Maha Dermawan. Nah, ini diambil oleh sebagian ahli bidah. Lihat Ibnu Jarir At-Tabari mentakwil sifat tangan, padahal tidak. Dia sedang menafsirkan dengan kelaziman. Kelaziman dari tangan Allah terbentang adalah Allah Maha Dermawan. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Ibnu Jarir jelas-jelas menegaskan Allah punya sifat tangan. Dan sebagian salaf terkadang seperti contoh, Allah mengatakan tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Ketika Allah menjelaskan tentang kapal Nabi Nuh. Kata Allah kapal Nabi Nuh berjalan dengan penglihatan kami, bi'ayun dengan mata kami. Kemudian ditafsirkan oleh sebagian salaf dengan perhatian dari kami, dengan penjagaan dari kami. Kata mereka, lihat para salaf mentakwil mata atau penglihatan dengan penjagaan. Padahal bukan, itu hanya kelaziman dari Allah perhatikan. Allah jaga mereka, maksudnya dari Allah lihat mereka, maksudnya Allah perhatikan. Bukan para salaf sedang menolak sifat matanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Dan ini dianggap oleh sebagian orang dengan takwil, padahal itu bukan takwil, itu tafsir dengan kelaziman. Karena para salaf menetapkan sifat-sifat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.